atas nama Emma Ano, kelas A, semester 6, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Saya mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang impairment dan handicap atau anak-anak yang berkebutuhan khusus. Impairment yaitu kehilangan atau ketidaknormalan yang terjadi secara psikologis atau pada struktur dan fungsi anatomi, biasanya digunakan pada tingkat organ. Handicap yaitu ketidakberuntungan seseorang yang disebabkan oleh disabilitas atau impairment yang membatasi atau menghambat aktivitas secara normal. Yang kedua, ada macam-macam anak yang berkebutuhan khusus. Yang pertama, tunanetra atau anak yang mengalami gangguan penglihatan. Tunanetra adalah anak yang mengalami gangguan daya penglihatannya berupa kebutaan menyeluruh atau sebagian, dan walaupun telah diberi pertolongan dengan alat-alat bantu khusus, masih tetap memerlukan pelayanan khusus. Yang kedua, tunarungu atau anak yang mengalami gangguan pendengaran. Tunarungu adalah anak yang kehilangan seluruh atau sebagian daya pendengarannya sehingga tidak mampu berkomunikasi secara verbal, dan walaupun telah diberikan pertolongan dengan alat bantu, masih tetap memerlukan pelayanan khusus. Yang ketiga, tunadaksa atau anak yang mengalami kelainan anggota tubuh. Tunadaksa adalah anak yang mengalami kelainan antara cacat yang menetap pada alat gerak demikian rupa sehingga mereka memerlukan pelayanan khusus. Yang keempat, berbakat atau anak yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa. Anak berbakat adalah anak yang memiliki potensi kecerdasan, kreativitas, dan tanggung jawab terhadap tugas. Wujudkan potensinya menjadi prestasi nyata memerlukan pelayanan khusus. Yang kelima, tunagrahita. Tunagrahita adalah anak yang secara nyata mengalami hambatan dan keterbelakangan perkembangan mental jauh di bawah rata-rata, demikian rupa sehingga mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik, berkomunikasi maupun sosial. Yang keenam, lamban belajar. Lamban belajar adalah anak yang memiliki potensi intelektual sedikit di bawah normal tetapi belum termasuk tunagrahita. Dalam beberapa hal mengalami hambatan atau keterlambatan berpikir, merespon, merangsang, dan beradaptasi sosial, tetapi masih jauh lebih baik dibandingkan dengan tunagrahita, lebih lamban dibandingkan dengan yang normal. Mereka butuh waktu yang lebih lama dan berulang-ulang untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas akademik maupun non-akademik. Yang ketujuh, anak yang mengalami kesulitan belajar spesifik. Anak yang kesulitan belajar spesifik adalah anak yang secara nyata mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik khusus, terutama dalam hal kemampuan membaca, menulis, dan berhitung atau matematika. Permasalahan tersebut diduga disebabkan karena faktor disfungsi neurologis, bukan disebabkan karena faktor inteligensi. Yang kedelapan, anak yang mengalami gangguan komunikasi. Anak yang mengalami gangguan komunikasi adalah anak yang mengalami kelainan suara, artikulasi, atau kelancaran bicara yang mengakibatkan terjadi penyimpanan bentuk bahasa, isi bahasa, atau fungsi bahasa, sehingga memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Anak yang mengalami gangguan komunikasi ini tidak selalu disebabkan karena faktor tunarungguan. Yang kesembilan, tunalaras atau anak yang mengalami gangguan emosi dan perilaku. Tunalaras adalah anak yang mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dan bertingkah laku. Yang kesembilan,
tunalaras atau anak yang mengalami gangguan emosi dan perilaku. Tunalaras adalah anak yang mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dan bertingkah laku disesuaikan dengan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan, kelompok usia maupun masyarakat pada umumnya, sehingga merugikan dirinya maupun orang lain. Yang ke-10, gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. Gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas adalah sebuah gangguan yang muncul pada anak dan dapat berlanjut hingga dewasa, dan gejala meliputi gangguan pemusatan perhatian dan kesulitan untuk fokus, kesulitan mengontrol perilaku, dan hiperaktif. Yang ke-11, autisme. Autisme adalah gangguan perkembangan yang kompleks, meliputi gangguan komunikasi, interaksi sosial, dan aktivitas imaginatif yang mulai tampak sebelum anak berusia 3 tahun. Bahkan anak yang termasuk autisme infantil, gejalanya sudah muncul sejak lahir. Sekian dan terima kasih.